Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Su-han sudah menduga jiwa Huahai akan melarikan diri. Bagaimanapun, dia berada di ranah alam Dewa Naga, yang setara dengan memiliki dua nyawa. Meskipun senjata biasa ini dapat menembus tubuhnya, itu tidak cukup, jiwa Yuan Shen juga melarikan diri. Su-han menekan kedua telapak tangannya ke arah dua sosok tersebut. Siu-siu, klang-klang. Di mana Huahai dan Yuan Shen melarikan diri, sebuah ruang tertutup tiba-tiba muncul, seolah-olah sebuah sangkar besar muncul dan langsung mengurung mereka. Su-han, teriak Huahai dan Yuan Shen tampak garang dan meraung, lepaskan aku, dan mulai sekarang, aku tidak akan pernah melawan Paviliun Tusen lagi. Omong kosong apa yang kau katakan, ucap Su-han berkedip, telapak tangannya menekan dan membanting ke ruang yang mengurung mereka. Wush, wush, duar-duar, ruang itu meledak secara langsung. Seketika itu Huahai dan Yuan Shen menerima dampak yang kuat dan menghilang di antara langit dan bumi. Mati. Alam Dewa Naga, baru saja mati seperti ini. Seketika membunuh dua alam Dewa Naga, betapa mengerikan kekuatan Su Baliu. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua menarik napas. Dari tembakan Su-han hingga kematian Huahai dan Yuan Shen, tidak lebih dari 10 detik, itu benar-benar pembunuhan instan. Alam Dewa Naga berada di atas benua Longwu dan merupakan alam terbesar ketiga. Di hati semua prajurit, kekuatannya berakar dalam. Dan sekarang, dua alam Dewa Naga baru saja dibunuh oleh Su-han. Orang-orang Zhen Wuzong tidak dapat mempercayainya, Ziyue dan Wang Chu tidak dapat mempercayainya, dan Master Wuzong sejati tidak dapat mempercayainya. Bahkan Master Wuzong sejati tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk membunuh tahap awal alam Dewa Naga dalam sekejap. Kematian Huahai dan Yuan Shen bukan hanya tubuh fisiknya, tetapi juga jiwanya juga dihilangkan, dan bahkan kemungkinan tidak bisa berreinkarnasi lagi. Paviliun Master sangat perkasa, ucap para pasukan penjaga bintang berdiri di atas pedang terbang, berdiri secara horizontal di kehampaan. Pada saat ini, mereka semua berlutut dengan satu lutut dan merangkak ke arah Su-han. Tubuh mereka gemetar dan mereka sangat bersemangat. Ini adalah Master Pavilionnya, ini adalah jiwa Tusen Pavilion, karakter seperti dewa. Bangun semuanya, ucap Su-han melambaikan tangannya, giliran kalian, bunuh musuh dan jangan sisakan satupun. Baik Master, teriak para pasukan penjaga bintang, dan langsung mengeluarkan pedang terbang lagi. Mereka menekan teknik ke puncak mereka dan langsung menyerang ke penjuru arah. Murid Tru Wuzong tidak bisa mengelak, dan selain dikepung dan dibunuh oleh murid-murid Sekte Awan Dingin dan Ling Luozong, dampak dari monster-monster dan serangan banyak mayat, mereka tidak lagi memiliki keunggulan dalam jumlah dan kekuatan mereka. Mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Master Wuzong sejati Ping Tian dan yang lainnya menyaksikan murid Zhen Wuzong dibunuh, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka sendiri telah menyeberangi sungai dengan lumpur bodhisattva, dan mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Huik, seseorang memuntahkan darah di langit dan terbang kembali. Itu Wang Chu. Ziyue dan Wang Chu telah diserang oleh 3 Dewa Naga, He Chong, Lin Tao dan Yun Ye. Pada saat ini, melihat Huahai dan Yuan Shen dibunuh mati, hati mereka terguncang, dan seketika itu tiba-tiba serangan beruntun mengarah ke arah mereka berdua dan salah satu dari mereka tidak bisa menghindar. Wang Chu terkena serangan di dadanya. Duar, setiap serangan dari alam Dewa Naga akan terluka parah. Hampir semua tulang di dada Wang Chu patah, wajahnya pucat, dan dia mundur dengan cepat. Duar. Ziyue bergegas ke depan untuk memblokir serangan dari He Chong yang mengarah ke Wang Chu. Apa menurutmu dengan seranganmu saja, kamu bisa memblokir kami bertiga? Ucap He Chong mencibir.
jika kau bertarung 1 lawan 1 denganku, tubuh lamamu sudah sejak tadi hancur di tanganku. Ucap Ziyue mendengus dingin. 1 lawan 1. He Chong mengangkat alisnya, mengapa kau tidak berbicara tentang pertempuran 1 lawan 1 ketika kalian bertiga mengepung Master Pavilion Tusen? Sekarang kau tidak bisa mengalahkan kami, apa gunanya omong kosong ini? Ziyue tidak berbicara, dia tiba-tiba memegang tangan Wang Chu yang sudah terluka parah, dengan menyalurkan tenaga ke puncaknya, dia meraih Wang Chu dan berlari ke kejauhan. Siu, kalian semua harus tinggal. He Chong mendengus dingin dan mengejarnya lagi. Siu. Pada saat ini, di luar penduduk sekte Pavilion Tusen, dalam radius puluhan kilometer, mereka semua bertempur. Tanah diguncang terbuka, terjadi ledakan sonik di kehampaan, dan vegetasi dihancurkan. Darah di tanah mengalir ke sungai, dan potongan-potongan tunggul dan lengan yang patah berserakan di mana-mana. Jumlah mayat cukup untuk menumpuk menjadi gunung yang tinggi. Zhen Wuzong kalah. Yun Qianqian menghela nafas pelan saat dia menyaksikan pertempuran sengit. Dia telah beberapa kali mengatakan kepada Su Han untuk tidak melawan Zhen Wuzong, tetapi Su Han tidak mendengarkan sama sekali. Yun Qianqian selalu berpikir bahwa Su Han sombong dan sombong. Sekarang, Yun Qianqian akhirnya mengerti bahwa Su Han tidak sombong, juga tidak sombong, tetapi sangat buruk dan kejam. Sejak didirikan, Tusen Pavilion telah berdiri sampai sekarang, tapi hanya beberapa bulan, bahkan belum setahun. Yun Qianqian bergumam pada dirinya sendiri, tapi dalam waktu yang singkat, Su Han telah membudidayakan begitu banyak murid yang kuat. Bukankah dia benar-benar kekuatan besar? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Murid Tru Wuzong turun tajam dari 200.000 lebih, menjadi 100.000, 90.000, 80.000, 70.000, 60.000. Pada akhirnya, hanya tinggal ribuan murid yang tersisa. Zhen Wuzong, mundur. Master Wuzong menyerang Ling Qinghai, dan meraung keras. Murid Zhen Wuzong sudah lama memiliki hati untuk mundur, dan segera berubah menjadi semburan, melarikan diri ke kejauhan. Para murid Pavilion Tusen, bunuh dan jangan sisakan satu pun. Teriak Su Han meraung di langit. Sejumlah besar murid yang berusaha melarikan diri telah dibantai, siapapun yang berpakaian Wuzong sejati dibunuh dan dicincang. Semua orang mengerti bahwa Su Han akan menggunakan pertempuran berdarah ini untuk menyatakan kepada dunia, Pavilion Tusen bukan mudah untuk diprovokasi. Setelah kata-kata itu jatuh, Su Han berkedip lagi, dan langsung pergi ke Master Wuzong sejati. Siuh, kelang. Ekspresi Ping Tian berubah, tetapi dia sangat menyadari kekuatan Su Han pada saat ini. Ling Qinghai saja sudah merepotkan jika Su Han ditambahkan, dia benar-benar mungkin tidak dapat kembali hari ini. Selas. Su Han menyayat telapak tangannya, dan udara sepertinya terkoyak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ping Tian menyingkir. Tetapi pada saat ini, kelopak mata Ping Tian itu bergerak-gerak dengan keras, dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Karena pada saat dia melangkah pergi, mulut Su Han berubah menjadi senyuman. Dia berbalik tiba-tiba dan tiba-tiba menyadari bahwa di belakangnya, ada seorang pemuda, dan pria ini adalah putranya, yaitu Bian Yu. Yuer. Wajah Ping Tian berubah drastis, dan dia meraung murka. Dia akhirnya mengerti bahwa tujuan Su Han bukanlah dirinya sendiri, melainkan Bian Yu. "Jangan bunuh aku," teriak Bian Yu. "Berlarilah sekuat tenagamu, jangan menunggu pukulan dariku, aku akan memberimu kesempatan ini sekarang, cepat larilah dan selamatkan dirimu sendiri." Ucap Su Han memandang Bian Yu, telapak tangannya meraung. Bian Yu sudah tertegun di tempatnya, menyaksikan jatuhnya telapak tangannya, tapi tidak bisa bereaksi sama sekali. Siuh, statusnya sangat tinggi dan benar, dan dia adalah tuan muda dari Tru Wuzong, tapi bakatnya tidak tinggi. Bahkan jika Master Wuzong mengeluarkan sumber daya seperti gunung untuk putranya, sampai sekarang, dia hanya di alam roh naga. Baik alam Dewa Naga dan Su Han dapat membunuhnya, apalagi alam roh naga. "Su Han!" teriak Master Wuzong sejati meraung sedih.
Ada apa? Ucap Su Han melirik Ping Tian sambil tersenyum dan langsung menghentikan serangannya. Master Wuzong kehabisan napas. Setelah menerima beberapa serangan dari Ling Qinghai, dia mengertakkan gigi dan berkata, Master Sekte ini mengaku kalah kepadamu. Mulai sekarang, Sekte Zhenwu akan berada di bawah yurisdiksi Paviliun Tusen. Aku hanya berharap kamu bisa melepaskan putraku sekali. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang mendengarkan ucapan itu benar-benar terkejut. Apa yang baru saja dia katakan? Aku tidak salah dengar, kan? Mulai sekarang, apakah Zhen Wuzong akan menjadi milik Tuseng? Apakah Zhen Wuzong akhirnya menyerah? Mengalah? Apa kau tidak mendengar? Hanya memohon pada Su Balu untuk menyelamatkan putranya sekali. Master Wuzong sejati ini, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Dia menyerahkan seluruh sekte, dan bahkan mengabaikan status kedaulatannya sendiri, hanya agar putranya bisa bertahan hidup. Berapa banyak yang harus kau sayangi? Apakah itu seorang kultivator biasa, atau anggota Paviliun Tusen, atau bahkan orang-orang dari Sekte Zhenwu? Setelah mendengar ini, gerakan di tangan mereka berhenti sejenak. Namun, raut wajah semua orang sangat berbeda. Para penonton dari kejauhan itu terkejut, anggota Paviliun Tusen mencibir, dan orang-orang dari Sekte Zhenwu sedih. Semua orang Zhen Wuzong, hingga murid biasa, hingga dua Dewa Naga, Yuan Xi dan Yuan Dong, memiliki wajah abu-abu di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Master Wuzong melindungi putranya dan memanjakan putranya, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan memanjakan sampai tingkat ini. Dari awal perang hingga saat ini, pasukan aliansi yang dipimpin oleh Hui Haizong dan Qin Mingzong secara berturut-turut telah meninggal ratusan ribu murid. The True Wuzong turun dan menderita kekalahan telak di tangan Tusen Paviliun. Ratusan ribu tentara tewas saat ini dan yang tersisa masih dalam perlawanan dan ingin melarikan diri. Master Wuzong sejati tidak peduli berapa banyak murid ini yang meninggal, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan sekarang putranya akan dibunuh, dia akan segera menyerahkan Zhen Wuzong. Mungkinkah kehidupan lebih dari ratusan ribu murid tidak sebanding dengan kehidupan putranya saja? Huf, Yuan Xi dan Yuan Dong saling memandang dan menghela nafas ringan. Master Zhen Wuzong sialan. Ziyue dan Wang Chu masih berpacu, dan ketika mereka mendengar ini, hati mereka meledak menjadi amarah. Hingga kini, ratusan ribu orang telah tewas dalam pasukan aliansi Wuzong sejati, dan bahkan Hua Hai dan Yuan Sheng telah jatuh ke tangan Su Baliu. Semuanya hanya untuk menghancurkan Paviliun Tusen, dan sekarang hanya demi seekor binatang kecil. Apakah mungkin mengirim hidup kita seperti ini? Ziyue meraung di dalam hatinya, dan wajah Wang Chu di sebelahnya pucat dan sangat jelek. Untuk disalahkan, saya hanya bisa menyalahkan Anda karena mengikuti sekte yang salah. He Chong dan yang lainnya mengejarnya, menunjuk ke sosok kulit putih yang ingin membunuh Bian Yu, dan berkata, saya tidak dapat menjamin orang lain, tetapi Master Paviliun Su tidak akan pernah melakukan hal yang begitu sakral. Ziyue mendengus dingin, kalian bertiga jangan mengejar kami lagi. Kami akui bahwa kami telah kalah dalam pertempuran ini. Mulai sekarang, jika kami melihat orang-orang dari Paviliun Tusen dan Sekte Awan Dingin, kami akan menundukkan kepala kami. Semua orang akan mengatakan bahwa itu mungkin tidak mungkin, tetapi ini berbeda lagi, ucap He Chong menggelengkan kepalanya. Master Paviliun Su belum menyetujui permintaan Ping Tian. Aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa perintah dari Master Paviliun. Kalau begitu datanglah kau, ucap Ziyue tiba-tiba menjadi semakin marah. Mereka sudah dijual oleh Ping Tian. Saat ini, He Chong dan dua lainnya enggan melepaskan mereka berdua. Kau dan aku sama-sama di alam Dewa Naga, meski kalian bertiga, kalian ingin membunuh kami, itu hanya mimpi. He Chong dan keduanya tidak berbicara, karena Ziyue benar. Untuk mencapai tingkat alam Dewa Naga, kedua belah pihak setara dengan memiliki dua nyawa. Di tingkat yang sama, jika pihak lain ingin melarikan diri, masih sulit untuk membunuhnya. Di bagian lain dari kekosongan,
Pian melihat Su Han yang melanjutkan serangannya yang tertunda ke Bian Yu. Hentikan Su Han, sekte ini telah menyerahkan Tru Wuzong, apa yang kamu inginkan? Teriak Master Wuzong kesetanan melihat putranya yang akan dibunuh. Yuan Shi dan Yuan Dong akhirnya gemetar dengan suara pelan, keterampilan bisa dibunuh, bukan dihina. Wuzong sejatiku sudah mati begitu banyak murid, tapi masih banyak orang di bawah ini yang ingin bertahan hidup, kita tidak bisa mengabaikannya. Master Wuzong seperti orang gila, dan dia kehilangan rasa malunya. Su Han bangsat, kau boleh mengambil ratusan ribu nyawa dari sekteku, tapi tidak putraku, teriak Wuzong sekali lagi. Master bangsat, kau sudah menganggap kami semua sekelompok besar sampah, kau sungguh bajingan. Yuan Dong dan Yuan Shi hampir tidak bisa menahan ludah darah lama, mereka tidak bisa mempercayainya, ternyata dalam hati Ping Tian, murid dari Zhen Wuzong, dia tidak pernah peduli. Siu-siu, dum-dum, keduanya menembak pada saat yang sama, mengguncang Su Yunming dan Shen Li, mengertakkan gigi dan berkata, Master Sekte, jangan salahkan kami karena mengkhianati Anda. Saat suara itu jatuh, mereka berdua dengan ringan melangkah ke dalam kehampaan dan terbang menjauh menuju kejauhan. Semua murid Zhen Wuzong, usahakan yang terbaik untuk melarikan diri dan mengungsi di sini bersama lelaki tua ini. Teriak Yuan Shi. Pada saat ini, Ping Tian telah benar-benar kehilangan hati, dan murid-murid itu bahkan berharap Su Han dapat membunuh Bian Yu dan Pian Tian juga. Apa gunanya suserain semacam itu? Di matanya, semua murid adalah semut sepenuhnya, hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Pavilion Tusen, jangan kejar mereka. Su Han berbicara, dan murid Pavilion Tusen segera berhenti. Awalnya, Su Han berencana untuk membunuh mereka semua, tetapi Ping Tian melakukan kejahatannya sendiri, dan benar-benar membuat hati mereka dingin. Setelah para murid ini pergi dari sini, mereka tidak akan pernah kembali ke Zhen Wuzong. Dia tidak membiarkan orang-orang di Pavilion Tusen mengejar dan membunuh mereka, tetapi tindakannya tidak berhenti sama sekali. Sebelum sosok itu muncul, dia telah mencapai puncak kepala Bian Yu, telapak tangannya membanting ke bawah, dan wajah Bian Yu yang tersapu angin naik dengan ganas. Tidak, teriak Bian Yu mundur dengan ngeri. Su Han, apakah kau berani membunuh anakku? Teriakan marah Ping Tian juga datang. Sementara Su Han diam, dia menepuk telapak tangannya dengan keras. Duar, sosok Bian Yu langsung meledak. Yuer, ekspresi Ping Tian benar-benar terdistorsi. Niat membunuh yang menakutkan muncul darinya. Su Han, aku ingin kau mati. Master Wuzong langsung menuju Su Han, dan Ling Qinghai menamparnya dengan telapak tangan di belakangnya, membantingnya ke belakang Master Wuzong. Siuh, buak, huek. Ping Tian memuntahkan seteguk darah, tapi dia tidak peduli sama sekali. Saat ini dia hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh Su Han. Siuh, klang. Tiga sosok bergegas, itu He Chong dan lainnya. Mereka telah melepaskan Ziyue dan Wang Chu. Mereka bertiga langsung menembakkan telapak tangan berturut-turut ke arah Master Wuzong sejati. Basis kultivasi dari puncak jangka menengah dari alam Dewa Naga pecah sepenuhnya dari tubuh mereka. Dum, itu menyakitkan. Setelah mereka bertiga menyerang, mereka bertiga secara tiba-tiba terdorong mundur. Meski mereka sangat meremehkan karakter Master Wuzong sejati, tapi harus diakui bahwa Master Wuzong memang sangat kuat. Tingkat kultivasinya, seperti dalam legenda, akan menembus tahap akhir alam Dewa Naga. Bahkan Ling Qinghai, jika dia bertarung dengan Master Wuzong untuk waktu yang lama, dia tidak akan menjadi lawan yang baik bagi Master Wuzong. Setelah Ping Tian mundur dari mereka bertiga, matanya menjadi merah darah, dan bergegas membunuh Su Han. Siuh, klang, sosok lain bergegas ke depan, melambaikan telapak tangannya, dan dua pita menyerang Master Wuzong sejati. Slaas, duar, kedua pita itu langsung dihancurkan Master Wuzong, tanpa arti sama sekali. Gila, Wuzong sejati benar-benar gila. Aku tidak menyalahkan dia untuk ini.
Siapapun yang melihat putranya terbunuh mungkin akan menjadi gila. Nasib anaknya adalah takdir, nasib orang lain bukanlah takdir. Dalam pertempuran ini, Zhen Wusong telah kehilangan ratusan ribu orang, tapi kenapa dia tidak begitu marah seperti sekarang ini? Saya berharap Su Baliu mampu membunuhnya. Anjing gila seperti itu hanyalah bencana untuk tetap tinggal di dunia. Ucap para pembudidaya kasual yang menonton dari kejauhan itu semua sedang berbicara. Ping Tian, lawanmu adalah aku. Ling Qinghai datang dengan cepat, berubah menjadi raksasa emas saat telapak tangan ditembak. Pada saat yang sama, Ling Qinghai menekan kekosongan di depan Ping Tian, mencoba memblokirnya. Bangsat kau, Ping Tian meraung, dan di bawah gerakan tangannya, sekelompok cahaya yang mengejutkan meledak. Dum, dalam cahaya itu, ada pedang kecil yang luar biasa. Pedang kecil ini memiliki 18 pegangan, dan semuanya emas kelas atas. Bahkan setelah ini, Ping Tian mengeluarkan pedang kecil berwarna ungu emas, seperti seorang pemimpin, memimpin 18 pedang kecil tingkat emas, dan menghancurkan raksasa Ling Qinghai dengan keras. Siuh, crash. Ruang itu terkoyak, dan penindasan Ling Qinghai tidak berpengaruh sama sekali. Bangsat, Ping Tian ini sangat kuat. Wajah Ling Qinghai tenggelam. Apa yang baru saja dia tunjukkan adalah keterampilan naga tingkat emas kelas atas. Keterampilan naga ini ditampilkan di tangan tingkat tengah alam Dewa Naga. Mereka tirani dan menakutkan, tetapi mereka masih terkoyak dalam sekejap oleh Ping Tian. Su Han, jangan melawan, hindari saja. Ucap Ling Qinghai memandang Su Han dan menasihati, Ping Tian ini sudah gila, dan energi naganya habis dengan cepat. Selama Ling Qinghai bisa menunda, dia akan segera mati. Su Han terdiam beberapa saat, menyipitkan mata ke arah Ping Tian, dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, sedikit ke depan. Hancurkan 9 jari, 1 jari mematahkan kebohongan. Kata-kata tenang keluar dari mulut Su Han. Wosh! Ada cahaya di jari-jari putih dan ramping itu, dan kekosongan itu langsung hancur. Duar! Tekanan yang mengerikan datang dari jari-jari Su Han, dan dalam kekosongan yang robek, cahaya jari besar, yang panjangnya ratusan meter, jatuh seperti pilar guntur yang mengguncang langit, dan meledak ke Ping Tian. Boom! Ling Qinghai terkejut dan tidak bisa mempercayainya. He Chong dan ketiganya juga tercengang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Su Han. Mereka bisa merasakan bahwa serangan dari Su Han telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sepertinya jari itu bisa menghancurkan segalanya. Bahkan Ping Tian, yang jatuh ke dalam kegilaan, terguncang oleh tekanan, dan menghentikan sosoknya. Keterampilan naga macam apa ini? Keterampilan naga tingkat emas ungu. Keterampilan naga tingkat roh suci. Su Baliu ini terlalu kuat kan? Trik demi tipuan. Monster pura-pura jadi babi dan memakan harimau. Keterampilan naga tingkat ungu emas sama sekali tidak memiliki kekuatan seperti itu, setidaknya itu tingkat roh suci. Rasa iri muncul di banyak wajah. Keterampilan naga tingkat roh suci. Anda tahu, bahkan di tahap tengah alam Dewa Naga seperti Master Wuzong sejati, yang dia miliki hanyalah keterampilan naga emas ungu, dan dia masih lebih rendah. Sebagian besar Dewa Naga memiliki keterampilan naga tingkat ungu emas tingkat rendah, dan beberapa bisa mendapatkan tingkat menengah, sedangkan keterampilan naga ungu emas tingkat tinggi sangat berharga dan langka, dan Dewa Naga pada dasarnya tidak tersedia. Keterampilan naga tingkat roh suci, umumnya hanya kekuatan super dari alam Raja Naga yang bisa menguasai. Tapi di alam Kaisar Naga, siapapun adalah pembangkit tenaga listrik yang menakjubkan yang bisa duduk di samping dan mendominasi. Su Baliu ini sebenarnya memiliki skill naga tingkat roh suci. Mereka kaget karena keterkejutan mereka. Dengan instruksi Su Han, kekosongan bergetar, retakan besar terkoyak, dan cahaya jari telah mencapai Ping Tian. Suara Ping Tian terdengar, rambut datarnya berkibar, dan mulutnya menelan pil dengan keras. Dia mengeluarkan kuali besar menunjukkan warna darah, dan telapak tangannya menampar kuali besar itu dengan keras. Dum! Tiba-tiba,
Terdengar suara mendengung yang menyatu dengan Dao Yun. Dengungan itu terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi gelombang riak dan bertabrakan hebat dengan jari itu. Boom! Pada saat tabrakan, kekosongan di tengah meledak secara langsung. Gelombang kejut yang tak terlukiskan memenuhi sekeliling, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Kemanapun gelombang kejut lewat, semua ruang benar-benar runtuh. Di bawah pukulan ini, Su Han dan Ping Tian mundur pada saat yang bersamaan. Wajah Su Han sedikit pucat, bukan karena dia diserang, tapi karena, dengan basis kultivasinya saat ini, dia masih sedikit enggan menggunakan 9 jari penghancur. 9 jari penghancur adalah salah satu teknik rahasia untuk Su Han sebagai master pertama tempat suci. Pada puncaknya, Su Han pernah mengarahkannya untuk langsung membunuh 6 bintang tingkat menengah. Sangat disayangkan dengan basis kultivasinya saat ini, ia bahkan sedikit enggan menggunakannya, apalagi memiliki kekuatan yang begitu besar di awal. Energi spiritual dalam tubuh dikosongkan hampir seketika, dan unsur-unsur magis dengan cepat dikonsumsi. 9 jari yang merusak ini adalah teknik rahasia yang telah diteliti Su Han untuk mengintegrasikan sihir dan seni bela diri. Su Baliu terluka. Apa benar dia dikalahkan oleh Master Wusong? Ucap seseorang melihat kulit pucat Su Han. Hahaha. Ping Tian tertawa. Su Han, tidak sia-sia aku menyebutmu Su Baliu. Kau benar-benar bisa melawan Sekte 8 Liu, tapi di tangan Master Sekte ini, kau masih tidak bisa. Su Han tidak berbicara, tetapi menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan lagi. Dum. Sebelum hal itu ditunjukkan, pemaksaan yang mengerikan meletus di kehampaan. Puh. Su Han menyemburkan seteguk darah, tapi dia tidak berhenti sama sekali, jarinya masih menunjukkan. CKR, buem, duar-duar-duar. Langit terkoyak, ada awan gelap di kehampaan, seperti luasnya zaman kuno, semua getaran, ledakan luar biasa datang dari sana, dan petir membanjiri. 9 jari penghancur, dan 2 jari mematahkan ketidakterbatasan. Suara Su Han menyebar ke telinga semua orang. Wosh! Sebuah lubang hitam besar muncul, dengan jari-jari mengerikan yang tak terlukiskan mengelilingi guntur dan kilat, seperti jari dari Dewa Petir. Di tengah kelopak mata Ping Tian yang berdenyut cepat, itu memukulnya dengan keras. Kali ini, bisakah kau menahan seranganku? Wajah Su Han sangat pucat, tanpa darah. Saat berbicara, dia menyemburkan beberapa suap darah, tetapi nadanya masih tenang, seolah dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Ping Tian berubah, dan dia segera memukul kuali besar yang ada di depannya sebanyak 3 kali. Dum, dum, dum. Setiap kali telapak tangannya memukul kuali besar itu, dia akan mengeluarkan seteguk darah. 3 suara mendengung menyebar ke seluruh area, menembus ke segala arah. Ini adalah pertempuran puncak. Ini adalah pertempuran yang disaksikan semua orang. Pada saat ini, semua orang menahan napas dan melihat kehampaan. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. He Chong, Ling Qinghai berteriak, kalian bertiga bersiap-siap. Setelah pukulan ini, kita bersama-sama serang Ping Tian. Baik Master, jawab ketiganya mengangguk. Ling Qinghai telah melihat wajah tanpa darah Su Han. Dia tahu bahwa pukulan mengerikan Su Han kali ini akan sangat merugikan. Boom! Akhirnya, tabrakan kuat itu terjadi. Serangan Ping Tian berubah menjadi riak, dan saat serangannya bersentuhan dengan jari itu, serangan Ping Tian langsung roboh. Tidak mungkin. Ping Tian kaget dan berteriak, semua orang juga kaget. Kali ini cahaya jari mirip dengan yang sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah ada petir. Cahaya jari Su Han langsung menghancurkan segalanya, seperti level yang berbeda, lebih seperti pertempuran antara dewa dan manusia. Celah di alam semesta, ucap Ling Qinghai tiba-tiba. Butuh waktu lama baginya untuk memasuki alam Dewa Naga, tetapi dia tidak memiliki banyak penelitian tentang alam. Hanya pada saat ini, Ling Qinghai tiba-tiba mengerti betapa pentingnya alam itu. Bahkan jika 2 orang dengan level yang sama bertarung, yang satu memiliki ranah dan yang lainnya tidak memiliki ranah, mereka dapat langsung menyapu dan menekan.
Tidak mungkin. Kulit Ping Tian berubah drastis, cahaya jari terus menyapu serangan Ping Tian, dan seketika itu hancur dan terus melaju ke arahnya lagi. Serangan Ping Tian tanpa efek pemblokiran sama sekali. Ping Tian layak menjadi panggung tengah alam Dewa Naga, dan reaksinya sangat cepat. Saat ini, tidak ada waktu untuk melakukan serangan balik. Kecepatan cahaya jari sangat cepat, dan sosoknya langsung berkedip ke dalam kuali. Boom! Pada saat ini, cahaya jari jatuh dan meledak di atas kuali. Cekaerak, duar. Ada suara retakan, dan retakan yang menakjubkan muncul. Setelah itu, kuali besar itu hancur dengan ledakan, kepala Ping Tian, dan tubuhnya roboh. Huf! Pada saat ini, semua orang menarik napas. Mereka melihat bahwa memang benar bahwa kuali itu adalah item ungu emas kelas menengah, tetapi itu tidak dapat menahan pukulan sama sekali, dan Ping Tian, sebagai tahap tengah dari alam Dewa Naga, sangat kejam dan ada banyak aura naga yang membentuk pertahanan. Tapi tidak peduli bagaimana pertahanannya, di bawah cahaya jari itu, tetap tidak bisa menghentikannya. Boom! Cekaerak, cahaya jari menghantam tanah lagi, dan tiba-tiba sebuah lubang besar dengan diameter beberapa ratus meter terlihat. Pasir terbang yang tak terhitung jumlahnya dan bebatuan berjalan membentuk badai pada saat ini, menyapu ke segala arah. Orang-orang dari Paviliun Tusen sudah lama mundur, tetapi orang-orang dari Sekte Zenwu tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mereka terlalu lambat. Hampir 10.000 orang terjebak oleh badai, dan mereka tersapu ke lumpur dalam sekejap. Siuh! Ada cahaya bersinar dari badai. Itu adalah jiwa dari Master Wusong sejati. Kejar! Teriak Ling Qinghai dengan mata tajam, dan dia langsung mengejar roh Ping Tian yang ingin melarikan diri. Alam Dewa Naga, jiwanya harus dibunuh sebelum dapat dianggap sebagai kematian total. Awalnya, Ling Qinghai berencana untuk membunuh Ping Tian dengan ketiga bawahannya, tapi dia tidak menyangka Su Han mampu menghancurkan tubuh Ping Tian. Siuh siuh siuh! He Chong dan mereka berdua langsung ikut mengejar. Saat ini, hanya jiwa yang tersisa di Master Wusong sejati. Ini adalah waktu terlemah. Jika tidak membunuhnya sekarang, akan sulit bagi mereka untuk membunuhnya jika jiwa itu mendapatkan jasad baru di masa depan. Tuan, selamatkan aku! Teriak Ping Tian memegang spar di tangannya. Dia langsung menghancurkan spar itu, dan gambar besar muncul dari kehampaan. Wosh! Klang! Dalam gambar itu, seorang lelaki tua mengenakan jubah Tao dan berambut panjang muncul. Di belakangnya, ada sebuah plakat besar. Di atas plakat besar itu, 3 karakter diukir, kuil Tao Qilin. Di samping lelaki tua ini, ada lelaki tua yang marah berdiri. Su Han mengenali sekilas, orang ini adalah wakil guru Zen Wusong, Lin Ying. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah Tao, terutama setelah melihat 3 kata, kuil Tao Qilin, ekspresi Ling Qinghai berubah dan dia menjadi muram. He Chong dan mereka bertiga juga berhenti bergerak, wajah mereka jelek. Kuil Kirin Taois, itu adalah Sekte Qiliu, kuil Tao Qilin. Ucap para pembudidaya yang menonton dari kejauhan, mengungkapkan identitas lelaki tua berjubah tersebut. Adalah Sekte Qiliu, penguasa kuil Tao Qilin Faiyue Zhenren. Ya, meskipun Zen Wusong adalah penguasa kota Kabupaten Yunyang, itu juga merupakan Sekte 8 Liu. Di atasnya, ada tempat penampungan Sekte Qiliu. Kuil Tao Qilin, itu adalah Sekte Qiliu tempat Zen Wusong berada. Semua orang melihat ke arah sosok tersebut, yaitu bernama Faiyue, dan ada rasa hormat dan cemburu di matanya. Kesenjangan antara sekte, setiap level sangat besar, dan latar belakangnya sangat berbeda. Kuil Tao Qilin didirikan 1000 tahun yang lalu, dan sejauh ini telah berlipat ganda. Setidaknya 200.000 murid di klan, ada pemain yang lebih kuat di alam Dewa Naga Puncak. Alam Dewa Naga di bawah kekuasaannya lebih kuat daripada aliansi Wuzong dan Hui Haizong, kengerian kekuatannya terlihat jelas. Master Han, sepertinya hari ini kamu tidak bisa membunuh Master Ping Tian. Ucap Ling Qinghai menatap Su Han. Dari perspektif regional,
Sekte Zenwu juga berada di bawah yurisdiksi kuil Tao Qilin. Su Han tidak berbicara, tetapi memandang sosok Fa Yue dan diam. "Tuan, Ping Tian meminta bantuan Anda," ucap Ping Tian memohon. Ketika Ping Tian melihat Fa Yue, dia tidak bisa menahan nafas lega. Dia mengerti bahwa dia telah diselamatkan hari ini. "Siapa yang ingin membunuhmu?" tanya sosok Fa Yue. Meski dipisahkan oleh tirai tipis, suaranya masih tampak beresonansi dengan jelas, yang bisa menimbulkan guncangan di jiwa. "Itu dia." Ping Tian menunjuk Su Han. Para dewa Tao memiliki kata-kata untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Membunuh dapat merusak nasib kehidupan selanjutnya, jadi biarkan dia pergi, ucap Fa Yue memandang Su Han. Mendengar ini, semua orang di Tusen Pavilion tenggelam dalam hati mereka. Jelas, sosok Fa Yue akan menjaga Ping Tian. Mata Su Han menunduk, dan setelah beberapa saat, dia dengan lembut mengangkat kepalanya. "Bagaimana jika saya tidak melepaskannya?" ucap Su Han dengan ekspresi datar. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh adegan kembali sunyi. Semua orang kaget. Seorang Master Sekte 9 Liu, menghadap Master Sekte 7 Liu, tidak menunjukkan rasa hormat, tetapi bahkan berani untuk tidak patuh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi memikirkan karakter Su Han yang sulit diatur, semua orang merasa lega. "Jangan bicara tentang Sekte 7 Liu, saya khawatir Sekte Super ada di sini. Jika Su Han ingin melakukan sesuatu, mereka tidak bisa mengendalikannya." "Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak bisa mengendalikannya, Anda bisa menekannya dengan kekuatan Anda, tapi mereka tidak bisa mengendalikan pikiran Su Han. Jika Ping Tian dibiarkan, itu akan menjadi bencana besar di masa depan. Meskipun tubuhnya hancur total saat ini, jiwanya masih ada. Selama dia mengondisikan kembali tubuhnya, dia masih bisa kembali ke puncak." Pilihan Su Han benar. Ling Qinghai menatap Su Han. Namun, dia mengagumi keberanian Su Han dan berani menentang keinginan sosok Fa Yue secara langsung. Jika itu dia setidaknya akan menunggu sampai pemandangan ini menghilang sebelum dia akan membunuh Ping Tian. "Apa kamu punya ide untuk tidak membunuhnya? Lelaki tua ini bisa membantumu jika kamu mendengarkan kata-kataku." Nada suara Fa Yue tetap tenang. Su Han menyipitkan matanya dan mengangkat sudut mulutnya. "Tahukah kamu berapa banyak orang yang sudah kubunuh? Dan tahukah kamu berapa orang yang merangkak di kakiku? Jika kamu melepaskannya, orang tua ini akan bersedia membayar harganya," ucap Fa Yue. Fa Yue benar-benar anjing tua. Setiap kalimat tampaknya sangat baik, tetapi kenyataannya, saya tidak tahu ide buruk apa yang dia miliki. Jika begitu baik, bagaimana kuil Tao Qilin bisa naik ke tingkat Sekte Qiliu? Dalam perjalanan ke promosi, kuil Tao Qilin mungkin tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah dibantai. Sekarang konyol untuk berbicara tentang perdamaian. Banyak bayangan di sekitar adalah cara rahasia, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Bahkan jika Fa Yue munafik, dia juga adalah penguasa kuil Tao Qilin, kekuatan besar Sekte Qiliu yang sesungguhnya. "Saya ingin melihat bagaimana kau bisa membunuhku." Niat membunuh dilepaskan di mata Su Han, dan sosok itu langsung menghilang. Saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di depan Master Wuzong sejati. Master Wuzong sejati hanya roh primordial yang tersisa, dan basis kultivasi berkurang lebih dari setengahnya, dan kecepatannya lebih lambat daripada siput dibandingkan dengan periode puncak. Saat ini, jika Su Han ingin membunuhnya, dia akan mudah membunuh seperti semut. Ping Tian segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fa Yue. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia tidak melarikan diri, dan menaruh semua harapannya pada Fa Yue. "Xiao Henshan dari keluarga Xiao, apa kau tahu?" Fa Yue tiba-tiba berkata. Su Han bergerak sebentar, dan kemudian, hawa dingin yang mengerikan meletus darinya. Dia memahaminya hampir seketika. Tidak heran pria ini begitu percaya diri, dipisahkan oleh tirai tipis, dia tidak bisa melakukan apapun untuk dirinya sendiri, tetapi dia masih sangat percaya diri. Ternyata,
Xiao Henshan ada di tangan mereka. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Xiao Yuhui dan Xiao Yuran juga langsung bergegas keluar, dengan rasa menggigil di wajah cantik mereka. Termasuk murid-murid keluarga Xiao di Paviliun Tusen, semuanya tampak jelek. Apa yang kamu lakukan terburu-buru? Apakah kamu tidak sombong? Ucap Lin Ying, yang berada di dalam layar. Bajingan, kamu juga bisa melakukan hal-hal tercela seperti itu. Teriak Xiao Yuran mengertakkan gigi peraknya. Xiao Yuhui tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi aura dingin di tubuhnya tidak kurang dari Su Han. Bawa ke sini. Di layar, Lin Ying mencibir dan melambai. Sesaat kemudian, seorang pria paruh baya dibawa ke hadapan Su Han dan yang lainnya. Ayah, lepaskan ayahku. Xiao Yuhui dan Xiao Yuran berbicara pada saat yang sama, wajah cantik mereka penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Bukankah Tusen Paviliun begitu kuat, tapi kenapa sekarang begitu takut? Ucap Lin Ying mencibir. Lin Ying. Nada suara Su Han sangat tenang, tapi semua orang bisa mendengar bahwa ada niat membunuh yang mengerikan di bawah ketenangan ini yang tidak bisa disembunyikan. Aku yakin jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Xiao Henshan, seluruh kuil Tao Qilin akan kukubur. Suara itu jatuh, Su Han melambaikan tangannya yang besar dan langsung meraih jiwa Master Wuzong sejati. Master Wuzong terkejut, dan tidak ada lagi pandangan gila saat ini, dan ada ketakutan di matanya. Dia tidak bisa memahaminya, bukankah Su Han peduli dengan Xiao Henshan? Bahkan jika Xiao Henshan telah ditangkap oleh Lin Ying, dia masih ingin menghancurkan roh Pingtian. Su Han, jika aku mati, apalagi Xiao Henshan, seluruh keluarga Xiao akan dibantai. Teriak Pingtian meraung. Jika bukan karena pihak keluarga klan Su menginformasikan kebenaran dan menemukan Sekte Zhenwu benar-benar tidak tahu bahwa Paviliun Tusen masih berhubungan dengan keluarga Xiao, dan tampaknya hubungannya tidak dangkal. Awalnya, Pingtian tidak menempatkan Paviliun Tusen di matanya, tetapi dia masih berjaga-jaga dan memutuskan mengirim beberapa pasukan ke keluarga Xiao untuk menangkap Xiao Henshan. Ada formasi teleportasi di keluarga Xiao untuk mencegah orang-orang dari keluarga Xiao melapor ke Paviliun Tusen. Zhen Wuzong dengan cepat menekan seluruh keluarga Xiao melalui guntur, dan mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik alam pil naga dan ribuan murid sampai sekarang dia masih menjaga keluarga Xiao. Apa yang membuat Pingtian tidak terduga adalah bahwa jalan yang dia tinggalkan untuk dirinya sendiri sebenarnya berguna. Lepaskan Xiao Henshan. Aku tidak akan membunuh Pingtian, ucap Su Han dengan suara yang dalam. Ini baik, ucap Lin Ying juga sangat senang, dan segera mengangguk, saya akan mengirim seseorang untuk mengirim Xiao Henshan kembali ke keluarga Xiao sekarang. Anda juga harus membawa Master Wuzong, datanglah ke keluarga Xiao untuk pertukaran. Su Han melemparkan jiwa Pingtian ke Ling Qinghai, seperti melempar bola, dan berkata, pergi. Baik. Ling Qinghai mengangguk. Bagaimanapun, Su Han masih harus memimpin keseluruhan situasi di sini. Jika orang yang dikirim ke sana memiliki basis kultivasi yang rendah, pilihan terbaik adalah dirinya sendiri. He Chong, kalian bertiga ikut denganku, teriak Ling Qinghai. Tidak lama kemudian, keempatnya bergegas ke Paviliun Tusen, dan melalui susunan teleportasi, mereka menuju ke keluarga Xiao dengan sangat cepat. Jika kamu berani memainkan trik apapun, tunggu saja untuk mengumpulkan tubuh Xiao Henshan. Ucap Lin Ying mencibir, dan pemandangan layar itu runtuh. Sekitar setengah jam, He Chong kembali. Master Paviliun Su, Xiao Henshan aman dan sehat, dan orang-orang dari True Wuzong juga telah mundur dari keluarga Xiao, tetapi kuil Tao Qilin juga telah mengirim beberapa dewa naga, dan kami tidak bisa mengamankan jiwa Pingtian, ucap He Chong melaporkan. Biarkan dia hidup untuk sementara, yang terpenting keselamatan Paman Xiao Henshan terjaga, ucap Su Han. Terima kasih, Master Paviliun. Ucap Xiao Yuhui dan Xiao Yuran juga menghela nafas lega, dan Xiao Yuhui berbicara dengan rasa terima kasih. Sementara Xiao Yuran terbang di depannya, bibir ceri yang indah tercetak di wajah Su Han di depan banyak orang. Sial,
Apa yang kau lakukan? Ucap Su-han menatap banyak orang. Xiao Su-han, kamu menyelamatkan ayahku, dan Yuran akan setuju denganmu malam ini. Mata Xiao Yuran penuh dengan bintang-bintang kecil. Aku hanya merasa Su-han saat ini cukup tampan. Nyatanya, Xiao Yuran sangat bersyukur. Dia secara alami mengerti apa ancamannya untuk melepaskan Master Wuzong sejati kali ini. Bagaimanapun, Pingtian adalah alam Dewa Naga, dan itu akan menerobos tahap selanjutnya. Pada saat itu, celah dengan masa sekarang akan sangat besar. Tapi Su-han tidak memikirkan itu, dan dengan tegas menggunakan Pingtian sebagai ganti nyawa Xiao Hengshan, Xiao Yuran merasa bahwa itu semua karena kehebatan Su-han. Ketika ayah saya dan saya diusir dari keluarga Su, Xiao Yuhui secara pribadi membawa saya ke keluarga Su, sehingga memotong pengepungan keluarga Lin dan keluarga Chen. Berdasarkan ini saja, saya harus menghormati ayahmu. Su-han melirik Xiao Yuran, dan sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Adapun hal-hal yang kuucapkan tadi, mari kita bicarakan nanti. Ucap Xiao Yuran tersenyum, tergantung di tubuh Su-han begitu saja, dan bibirnya terus mencetak di wajah Su-han. Segel itu dicetak, dan suaranya penuh imajinasi. Su-han benar-benar tidak punya pilihan selain menyeret Xiao Yuran dari tubuhnya secara tiba-tiba. Yuran, kamu adalah kepala pengawal suci. Selain itu, ada begitu banyak orang yang mengawasi di sini. Ucap Xiao Yuhui melirik adiknya. Hehe. Xiao Yuran mengedipkan matanya yang besar beberapa kali, seolah dia masih belum selesai. Adapun pemalu, dia tidak tahu bagaimana menulis dua kata ini. Orang-orang di sekitar Anda benar-benar terpana. Anda tidak menunjukkan kasih sayang Anda dengan baik, kan? Setidaknya ada 50.000 orang yang menonton di sini di seluruh lapangan. Apakah Anda tidak tahu apa itu wajah merona? Dalam setengah jam ini, orang-orang dari Sekte Zenwu meninggal dan melarikan diri. Singkatnya, tidak ada yang tersisa di sini kecuali mayat. Perang antara Zen Wuzong dan Tusen Pavilion akhirnya berakhir. Akhirnya menurut statistik, korban tewas Zen Wuzong telah mencapai sebanyak 180.000. Di Pavilion Tusen, lebih dari 300 orang luka berat dan lebih dari 100 orang meninggal. Semua yang meninggal adalah murid biasa, 5 penjaga masih utuh, dan hanya sedikit dari mereka yang terluka parah. Jika bukan karena saat-saat terakhir, Ling Luosong dan Han Yunzong menembak, kehilangan Pavilion Tusen sama sekali tidak mungkin. Bagaimanapun, ini bukan perang satu orang. Hampir 200.000 tentara di kedua sisi menjadi merah. Terkadang, saat mencoba mati, mereka harus membunuh pihak lain. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, hegemoni Zen Wuzong atas Kabupaten Yunyang, yang telah diwariskan selama hampir 1000 tahun, akhirnya berpindah tangan. Sulit dibayangkan, ternyata Sekte 9 Liu. Apakah kamu masih berpikir bahwa Pavilion Tusen adalah Sekte 9 Liu? Di permukaan, Sekte 9 Liu benar, tetapi kekuatan Pavilion Tusen sebanding dengan Sekte 8 Liu. 5 dewa penjaga itu bisa mengalahkan satu secara acak. Aku khawatir itu akan sebanding dengan Sekte Jiu Liu. Benar-benar mengerikan, dan melihat Sekte 9 Liu yang menakutkan dalam sisa hidupku layak untuk datang ke sini. Melihat orang-orang di Pavilion Tusen yang dengan cepat membersihkan medan perang, semua pembudidaya biasa berdiri dan menghela nafas. Perang sudah berakhir, dan mereka harus pergi. Di antara mereka, ada banyak keluarga besar yang mengikuti Zen Wuzong untuk menonton pertempuran, dan Sekte 9 Liu. Di dalam hati mereka, mereka telah memberi label di Tusen Pavilion, dan itu mereka tidak boleh mengacaukannya. Aku benar-benar menang. Mata indah Yun kian-kian bulat, dan bahkan sekarang, wajahnya masih tidak bisa mempercayainya. Su-han ini bahkan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik di tengah alam Dewa Naga. Seberapa kuat kekuatannya? Mungkinkah alam Kaisar Naga gagal? Gumam Yun kian-kian. Ini jelas bukan di alam Kaisar Naga. Yang kuat di alam Kaisar Naga, membunuh alam Dewa Naga seperti menyembelih ayam dan anjing,
dan Su-han sudah menderita beberapa luka setelah melakukan dua serangan itu. Kultivator ranah pil naga berdiri di samping Yun Qianqian dan berbicara. Yun Qianqian mengerutkan bibirnya, dia tidak terlalu setuju dengan kata-kata dari alam naga pil. Karena setiap saya melihat Su-han, kekuatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir berbeda. Tampaknya di tangan Su-han, kultivasinya seperti uang. Tidak ada batasan sama sekali. Ada sebanyak yang Anda inginkan, dan Anda bertemu satu. Dia bisa membeli barang dengan koin emas, dia juga bisa membeli barang dengan 10.000 koin emas, dan dia masih bisa membeli barang dengan 10 juta koin emas. Nona, ayo pergi juga, saatnya kembali dan bersiap untuk pertandingan. Kultivator alam pil naga berkata dengan hormat, kali ini wanita muda akhirnya memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang perlombaan rusa. Dia harus siap sepenuhnya dan tidak kalah. Baik. Yun Qianqian mengangguk ringan, dengan kaget, meskipun alam pil naga itu telah pergi. Pertempuran antara Paviliun Tusen dan Zhen Wuzong akhirnya berakhir. Dengan bantuan Han Yunzong dan Ling Luozong, Paviliun Tusen menyapu sekte Zhen Wu dengan menghancurkan kekeringan dan kebusukan, menghancurkan alam Dewa Naga, dan sepenuhnya mengubah dominasi Kabupaten Yunyang. Insiden ini seperti gosip yang menggemparkan, dan awan gelombang muncul di danau yang tenang di Kabupaten Yunyang. Tidak ada yang bisa percaya bahwa pecundang terakhir ternyata adalah Zhen Wuzong. Kekuatan Zhen Wuzong telah berakar kuat di Kabupaten Yunyang, dan telah terukir di hati setiap orang. Dan Paviliun Tusen hanyalah sekte 9 liu. Jumlah total murid dari seluruh sekte hanya 3.000. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka tidak berpikir Paviliun Tusen memiliki kekuatan untuk mengalahkan Wuzong sejati. Pernahkah kamu mendengar Zhen Wuzong dikalahkan? Oh, tentu saja aku mendengarnya. Aku tidak bisa memikirkannya. Aku tidak bisa memikirkannya. Menurutku alasan kenapa Zhen Wuzong dikalahkan bukan karena dia dikalahkan di tangan Tusen Paviliun, tapi karena dia dikalahkan di tangan Han Yunzong. Menurutku juga begitu. Dalam pertempuran ini, Luozong dan Han Yunzong sama-sama menyerang. Meski Luozong kecil, ada puluhan ribu murid. Kuncinya adalah Han Yunzong. 3 di antaranya telah menembus alam Dewa Naga, termasuk Master Sekte Ling Qinghai juga turun tangan sendiri, dan bersama dengan Su Baliu, mereka hampir mengepung Ping Tian. Dari mana saya mendengar bahwa Han Yunzong dan Ling Luozong tampaknya hanya berperan sebagai pendukung. Banyak orang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Han Yunzong dan Ling Luozong, karena Zhen Wuzong telah dikalahkan oleh Master Paviliun Tusen dengan tangannya sendiri. Apakah kamu percaya ini? Tidak ada lebih dari 4.000 orang di Paviliun Tusen, dan basis kultivasinya sangat rendah. Mengapa bisa mengalahkan Wuzong sejati? Di sebuah bar, banyak orang berbicara, salah satu pria paruh baya tidak bisa mendengarkan lagi. Dia adalah salah satu penonton yang telah melihat pertempuran Paviliun Tusen melawan Zhen Wuzong dengan matanya sendiri. Boom! Dia melemparkan gelas anggur langsung ke atas meja, dan berdiri dan mendengus, sekelompok hal-hal bodoh, kekuatan Paviliun Tusen. Dapat Anda bayangkan, alasan mengapa sekte Zhen Wu akan gagal adalah karena kesombongan mereka. Suara itu jatuh, dan orang itu berbalik dan meninggalkan kedai minum. Yang lain melihat ke belakang, seorang pemuda berjubah hijau mulutnya meringkuk dan berkata, sepertinya dia melihat pertempuran dengan matanya sendiri. Saya tidak percaya Paviliun Tusen begitu kuat. Pergi-pergi, cepatlah, aku harus antre lagi, aku tidak ingin terlambat. Jangan remas aku, rumput. Saat ini, ada kepanikan di luar. Pria berjubah hijau itu berlari keluar, menarik seseorang dan bertanya, apa yang Siontai lakukan dengan terburu-buru. Jangan hentikan aku, Paviliun Tusen akan mengumpulkan murid lagi. Kali ini ada batas 20.000, dan tidak akan ada kesempatan jika aku terlambat. Kata orang itu. Pria berjubah hijau berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hei, kenapa kamu pergi? Seseorang bertanya dari belakang. Saya tidak mendengar bahwa jika saya terlambat, tidak akan ada kesempatan.
Suara pria berjubah hijau datang. Sekelompok orang terkejut beberapa saat, dan kemudian mereka bereaksi, diam-diam mengutuknya sebagai orang yang tidak tahu malu. Saya masih membenci Paviliun Tusen sekarang, dan mendengar bahwa saya akan mengumpulkan murid, berlari lebih cepat dari kelinci. Sebelum Paviliun Tusen, sebelum penduduk Zongmen, angka yang tak terhitung jumlahnya dikirim dari berbagai tempat, semuanya di bawah yurisdiksi Kabupaten Yunyang, masing-masing kabupaten. Kabupaten Yunyang adalah kota besar dengan puluhan juta penduduk. Paviliun Tusen mengalahkan Zhen Wuzong dan menjadi terkenal di seluruh dunia, menyebabkan ambang Paviliun Wanbao dipatahkan lagi. Di awal pertempuran, Paviliun Wanbao menghasilkan banyak uang, dan ketika pertempuran berakhir, ia menghasilkan uang lagi. Orang-orang yang pernah ingin bergabung dengan Paviliun Tusen berbaris untuk tumbuh dewasa, ada sekitar 20.000 hingga 30.000, dan ada aliran tanpa akhir. Dan saat ini, setidaknya 100.000 orang naik. Kepala hitam manusia itu seperti belalang, dan suara berantakan terus terdengar dari kerumunan, seperti dengung lalat, keras dan menusuk telinga. Ini masih tes sederhana, selama itu bisa membuat gerbang cahaya tes bersinar, ia memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Paviliun Tusen. Orang-orang yang ingin bergabung ini awalnya berpikir bahwa Paviliun Dewa Tusen akan menjadi terkenal dengan pertempuran ini dan akan meningkatkan ambang batas untuk mengumpulkan murid. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mereka sedikit bersemangat sekaligus dan merasa bahwa peluang untuk bergabung dengan Paviliun Dewa Tusen masih besar. Seperti yang diketahui semua orang, pada kenyataannya, ambang batasnya tidak rendah. Proporsi penyihir di benua Longwu sangat tinggi, tetapi ini tidak berarti bahwa setiap orang di benua Longwu memiliki bakat penyihir. Rasio tinggi hanya relatif terhadap bidang bintang. Tapi Tusen Paviliun, yang diterima master adalah seorang penyihir. Adapun tentang bakat bela diri Suhan tidak pernah peduli, karena baginya ia bisa mengolahnya baik ia memiliki bakat bela diri atau tidak. Mengapa tesnya sangat lambat? Sial. Untungnya aku datang lebih awal, kalau tidak, giliranku baru akan tiba besok. Jangan diremas, pamanmu, aku harus meremas lagi. Banyak suara berisik terdengar dari kerumunan. Dari waktu ke waktu, mata mereka melihat ke kejauhan, di mana api besar menyebar, dan api itu membakar semua mayat. Di aula Paviliun Tusen saat ini, Suhan sedang duduk di kursi utama. Ini adalah hari kedua setelah kekalahan Zhen Wuzong, medan perang telah sepenuhnya dibersihkan, dan hanya mayat yang masih terbakar. Jika begitu banyak mayat tidak benar-benar dibakar, itu pasti akan menyebabkan wabah. Liu Yun, Xiao Yuran, ucap Suhan. Bawahan ada di sini. Liu Yun dan Xiao Yuran berdiri. Kalian berdua, pimpin penjaga Dewa Malam Ungu dan penjaga Dewa Dingin Suci ke stasiun Sekte Zhenwu untuk memeriksa semua sumber daya Sekte Zhenwu. Jika ada yang berani melawan, bunuh mereka tanpa ampun, kata Suhan. Baik, keduanya menjawab. Ada sedikit keheningan, dan Suhan berkata lagi, wakil Master Paviliun juga mengikuti. Wuzong sejati memiliki sisa-sisa alam Dewa Naga. Pintian itu dapat diabaikan, tetapi Yuan Xi dan Yuan Dong tidak tahu apakah mereka telah kembali. Jika mereka melakukannya, Anda juga dapat menghentikan mereka. Baiklah, ucap Su Yunming mengangguk. Paviliun Tusen hari ini, meskipun banyak murid yang kuat, mereka dapat bertarung lebih tinggi, tetapi masih terlalu sedikit pembangkit tenaga listrik yang nyata. Selain Suhan, hanya Su Yunming, Shen Li, dan Xiao Yuran yang mampu melawan alam Dewa Naga untuk jangka waktu tertentu. Jika mereka benar-benar ingin mengalahkan mereka, mereka tetap tidak bisa. Alam Dewa Naga benar-benar terlalu kuat. Suhan memiliki sarana dan kekuatan untuk langsung membunuh alam Dewa Naga, tetapi dia adalah penguasa Paviliun Tusen. Jika dia ingin memimpin keseluruhan situasi di Paviliun Tusen, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia akan menyerang. Xiao Yuhui, kau memimpin Zhenlong Shenwei untuk segera menguasai semua sumber daya dari Sekte 9 Liu di bawah Sekte Zhenwu. Suhan berkata lagi, baik,
Jawab Xiao Yuhui juga mengangguk dan meninggalkan aula. Su Han tidak bermaksud untuk menghapus sekte ini sepenuhnya, tetapi sumber daya dari sekte ini adalah apa yang sangat diharapkan Su Han untuk didapatkan. Terutama sumber daya sekte Zhenwu, sebagai sekte 8 Liu yang telah diwariskan selama hampir 1000 tahun, latar belakangnya pasti sangat besar di belakangnya, dan itu akan cukup besar untuk membuat sekte merasa cemburu. Bahkan Su Han pun sedikit bersemangat. Selama dia memiliki sumber daya ini, dia dapat dengan cepat membangun Paviliun Tusen menjadi dinding tembaga dan dinding besi, dan budidaya murid Paviliun Tusen dapat dengan cepat meningkat, menstabilkan Paviliun Tusen, dan mendominasi kota Kabupaten Yunnan. Terima kasih untuk kedua penguasa atas tindakan mereka, sehingga Tusen Paviliun dapat memusnahkan Wuzong sejati dalam satu gerakan. Setelah berurusan dengan hal-hal ini, Su Han akhirnya menoleh dan menatap Ling Qinghai dan Fuyang. Murid-murid Han Yunzong dan Ling Luozong telah kembali, tetapi Su Han membiarkan mereka tetap tinggal. Paviliun Master Su bercanda. Fuyang bangkit, mengepalkan tinjunya dan berkata, kekuatan Paviliun Tusen benar-benar hanya apa yang Fu telah lihat dalam hidupnya. Bukan karena Fu belum pernah melihat Sekte 9 Liu menghancurkan Sekte 8 Liu, tapi dia bisa melakukannya tanpa kehilangan. Tapi saya belum pernah mendengarnya. Tembakan Ling Luozong hanyalah lapisan gula di kue. Tidak bisa mengatakan itu. Su Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan terlalu banyak. Dengan lambaian telapak tangannya, sebuah kotak tiba-tiba muncul di depan Fuyang. Di dalam kotak ini, ada 10 buah baju besi, yang saya sebut armor Dewa Perang. Setelah memakainya, kekuatan komprehensif yang bisa digandakan dianggap sebagai paviliun berkat Master Sekte Fu. Ucap Su Han tersenyum. Gandakan kekuatan keseluruhan. Kepribadian Fuyang selalu sangat tenang, tetapi setelah mendengar ini, wajahnya berubah drastis. Apa konsep menggandakan kekuatan keseluruhan? Mungkin tidak ada yang bisa dilihat di alam Vena Naga, tapi bagaimana jika dikenakan di alam Dewa Naga? Di antara level yang sama, sulit untuk membunuh lawan, terutama untuk mencapai alam Dewa Naga, tetapi jika kekuatannya bisa digandakan, lawan bisa ditekan dengan memutar tangan. Tuan Paviliun Su, apakah kamu bercanda? Ling Qinghai juga memandang Su Han, menunjukkan luar biasa. Kamu bisa merasakannya sendiri, ucap Su Han tersenyum. Jangan rasakan, kata-kata Master Su, Fu mau percaya. Fuyang menarik napas dalam-dalam, terima kasih atas hadiah luar biasa dari Master Paviliun Su, Fu mau berterima kasih. Tidak, ngomong-ngomong, aku masih ingin berterima kasih, ucap Su Han menggelengkan kepalanya. Kali ini sekitar 10.000 orang datang dari Sekte Luozong, dan hampir 1/10 meninggal di bawah pemusnahan Zhen Wuzong. Su Han tidak mengira bahwa 10 armor Dewa Perang ini berisi nyawa lebih dari 1000 orang. Selain armor God of War, wakil suzerain juga bisa memilih 200 murid dari sekte. Kamu tidak harus berbakat, selama wakil suzerain merasa setia. Su Han berhenti, lalu berkata, aku akan melatih 200 murid ini, 100 penyihir, dan 100 orang seperti penjaga Dewa Naga gerbang Paviliun Tusen. Betulkah? Mata Fuyang tiba-tiba menjadi cerah, dan dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia mendengar baju besi Dewa Perang yang telah menggandakan kekuatan keseluruhannya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.